Bab 7, apakah kamu berani bertaruh? Kenapa? Apakah di keluarga Kusuma yang begitu besar ini tidak ada orang yang berani membahas kerja sama dengan keluarga Wijaya? Setelah melihat tidak ada yang berbicara, Nyonya Besar Kusuma pun marah. Nyonya Besar tidak senang jadi semua orang gugup, tapi tidak ada yang menjawabnya. Biasanya, mereka rela berebutan sampai terluka untuk hal yang dapat membuat prestasi dan disukai oleh Nyonya Besar. Namun sekarang, mereka semua sudah gagal membahas bisnis dengan Maple Rain Real Estate. Jadi siapa lagi yang berani pergi membahas bisnis ini? Di sana menjadi sunyi, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Robert yang biasanya aktif juga terdiam. Saat ini, Angel tiba-tiba berkata, "Nenek, bagaimana kalau aku mencobanya?" Saat Angel mengatakan ini, jantungnya berdetak kencang. Angel sama sekali bukan ingin menunjukkan kemampuannya. Tapi sebelum datang ke pertemuan hari ini, Valentino memberitahu dia kalau itu melibatkan pembahasan kerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Maka ambil saja. Saat itu, Angel sama sekali tidak memedulikan kata-kata Valentino. Dia hanya mendengus, lalu pergi. Namun sekarang, entah kenapa Angel teringat dengan kata-kata Valentino dan secara tidak sadar berbicara. Mungkin karena hari itu Valentino menyeka air mata Angel dengan lengan bajunya. Mungkin karena hari itu Valentino mengatakan bahwa selama itu hal yang diinginkannya, meskipun bintang di langit, juga akan dia petik untuknya. Jadi, ketika tidak ada yang berani mengambil kekacauan ini, Angel pun angkat bicara. "Kamu?" Nyonya Besar Kusuma melirik Angel dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Ketika Tuan Besar Kusuma masih hidup, dia memanjakan dan mendidik Angel seolah-olah melatih Angel sebagai penerusnya. Akan tetapi, Nyonya Besar Kusuma lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia hanya mencintai cucu tertuanya, Robert. Jadi, dia pun merasa benci pada Angel. Dia sama sekali tidak pernah memandang Angel dan sama sekali tidak percaya bahwa Angel memiliki kemampuan begitu. "Angel, kamu pikir kamu siapa? Maple Rain Real Estate itu bukan perusahaan kecil. Tidak tahu diri? Apa kamu begitu ingin menunjukkan dirimu di depan nenek? Kalau punya kemampuan seperti ini, mending kamu cari suami yang baik saja. Apakah ada yang merasa cemburu karena keluarga Wijaya memberikan mahar pada wanita dari keluarga Kusuma?" Begitu Angel mengatakan ini, semua orang mengkritik dengan cemooh. Bisa-bisanya Angel ingin melakukan hal yang tidak bisa mereka lakukan. Angel dipenuhi dengan rasa kesal dan marah mendengar ejekan semua orang, tapi dia tidak dapat membantah dan segera bersiap untuk menyerah. Dia tidak seharusnya percaya dengan omong kosong Valentino. Jelas-jelas Valentino sudah menjadi orang tak berguna selama 3 tahun ini. Bagaimana mungkin bisa berubah hanya dengan satu kalimat yang dia ucapkan? Meskipun dia berubah, dia juga tidak dapat membuat keputusan untuk kerja sama Maple Rain Real Estate. Robert memutar matanya dan tiba-tiba berkata, "Tidak bisa bilang begitu juga. Bagaimanapun juga, Angel adalah orang yang bertanggung jawab atas lokasi konstruksi perusahaan kita." Semua orang mencibir untuk sementara waktu. Hal seperti memakai helm dan panas-panasan untuk memeriksa lokasi konstruksi juga hanya Angel yang mau melakukannya. "Angel, bukankah kamu selalu merasa perusahaan memperlakukanmu dengan tidak adil? Kalau begitu, kali ini kami benar-benar bersedia memberimu kesempatan, tapi ini tergantung padamu bisa membuktikan dirimu atau tidak." Robert berpikir dengan sangat sempurna. Sekarang tidak ada yang mau mengambil masalah yang sulit ini dan kebetulan bisa melemparkan masalah ini pada Angel. Kalau saat itu kerja sama ini tidak berhasil, maka Angel akan malu dan Nyonya Besar juga tahu konsekuensinya. Nyonya Besar Kusuma menghargai Robert. Jadi setelah Robert mengatakan ini, Nyonya Besar hanya menatap Angel tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. "Oke, aku akan berusaha." Angel tidak bisa menghentikan masalah yang sudah di tengah jalan ini, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyetujui. "Tunggu sebentar, bagaimana kalau kamu gagal?" Robert tidak akan membiarkan Angel begitu saja. Angel tercengang. Bahkan Bobby, ayah Robert saja tidak memiliki kepastian mutlak tentang masalah ini dan dia juga sama. "Kalau kamu gagal, maka itu membuktikan bahwa kamu sama dengan suamimu yang tak berguna itu. Perusahaan tidak memelihara orang malas, jadi mulai nanti kamu tidak perlu campur tangan dalam bisnis keluarga Kusuma. Tentu saja, gaji akan tetap dibayarkan padamu." Robert mencibir. Dia mau tak mau mengakui kalau kemampuannya dalam aspek manapun memang tidak sebaik Angel. Walaupun sekarang dia mendapatkan perhatian dari Nyonya Besar Kusuma,
Ayahnya sudah menjadi ketua dewan dan dirinya sudah menduduki posisi manajer umum di bisnis keluarga Kusuma. Angel masih merupakan sebuah ancaman. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membasmi garis keturunan Angel. Kamu? Angel tercengang. Dia tidak menyangka kalau Robert akan melakukan ini. Tingkahnya memaksa garis keturunan mereka menemui jalan buntu. Angel melihat orang-orang di sana. Nyonya besar Kusuma memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, sementara yang lain senang atas penderitaan orang lain. Jangankan membela dia, sekarang tidak tertawa terbahak-bahak saja sudah sangat bagus. Oke, aku setuju. Angel keras kepala, hatinya berangsur-angsur menjadi dingin setelah melihat sikap semuanya yang ada di sana. Bagus. Ingat, kalau kamu gagal, maka undurkan diri dari semua posisi di perusahaan dan diam di rumah baik-baik. Robert sangat senang. Pada saat ini, terdengar suara yang tidak tepat dengan kondisi saat itu. Bagaimana kalau dia berhasil? Tidak mungkin. Robert memanyunkan bibirnya dan menjawab, lalu ekspresi di wajahnya menjadi terkejut dan segera melihat ke arah pintu. Dia melihat Valentino yang mengenakan pakaian santai berdiri di pintu dengan tenang. Dialah yang mengatakan kalimat tadi. Valentino, dalam pertemuan internal keluarga Kusuma, siapa yang membiarkan orang tak berguna ini masuk? Teriak Robert. Sedangkan yang lain juga memandang Valentino dengan tidak sabar. Bisa-bisanya dia berpartisipasi dalam acara begini. Seberapa tak tahu malunya dia. Angel buru-buru memberi syarat untuk pergi menggunakan ekspresinya pada Valentino. Namun saat ini, Valentino tampak seperti orang yang berbeda. Kepatuhan yang biasa ada dalam dirinya menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia adalah pedang dengan ujung yang tajam. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Valentino melangkah maju. Aku tidak tertarik untuk menghadiri pertemuan kalian. Aku di sini hanya untuk menjemput istriku pulang. Semuanya tiba-tiba tak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa rendah mereka memandang Valentino, tapi masalah Angel adalah istri Valentino. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Mata indah Angel tertuju pada Valentino. Dia tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Valentino. Apakah nada sederhana tapi sangat sombong ini benar-benar kata-kata yang bisa dia ucapkan? Oke. Kalau begitu jemput dia dan langsung pergi dari sini. Robert melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bagaimanapun juga, tujuannya telah tercapai dan sekarang dia terlalu malas untuk berurusan dengan Valentino. Kamu belum mengatakannya, bagaimana kalau Angel berhasil? Apa yang akan kamu lakukan? Valentino berdiri diam. Apa yang kamu inginkan? Robert mengerutkan kening dan menatap Valentino. Nyonya besar Kusuma dari tadi memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Bahkan sama sekali tidak ada niat untuk melirik Valentino. Hanya menerima dan tidak memberi kembali itu tidak sopan. Karena kalau Angel gagal, dia akan mengundurkan diri dari perusahaan. Kalau dia berhasil, apakah kamu juga akan mengundurkan diri dari perusahaan dan memberikan jabatanmu pada Angel? Ekspresi Valentino sangat tenang. Seolah-olah semua ini ada dalam rencananya. Robert tampak tertegun sejenak dan segera ingin berbicara. Yang lainnya juga langsung menoleh melihat Valentino. Valentino ini cukup berani juga ya? Apa dia benar-benar mendambakan posisi manajer umum Robert? Namun, kalau Angel benar-benar berhasil bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate, termasuk apa posisi manajer umum yang rendah itu, seorang ketua departemen pemasaran Maple Rain Real Estate memiliki lebih banyak kekuatan daripada manajer umum bisnis keluarga Kusuma. Apakah kamu berani bertaruh? Sebelum Robert berbicara, Valentino tiba-tiba melangkah maju dan menatap Robert. Bab 8 tamu penting. Pada saat ini, aura di sekujur tubuh Valentino mendominasi dan bergejolak hebat. Aku! Robert tertegun di tempat. Bagaimana mungkin dia akan berkata kalau dirinya tidak berani? Awalnya Robert hanya ingin memperdaya Angel saja, tapi tidak disangka Valentino berhasil menjebaknya hanya dengan beberapa kata saja. Namun, Robert berkata kalau dia tidak berani. Bukankah itu artinya dia meninggikan orang lain dan merendahkan dirinya sendiri? Kenapa tidak berani? Aku akan bertaruh denganmu, kata Robert sambil menggertakkan gigi. Dia pernah berhubungan dengan orang Maple Rain Real Estate. Palingan dia hanya bertemu dengan kepala satpam saja dan tidak bisa masuk ke pintu utama. Robert tidak percaya kalau seorang wanita seperti Angel bisa membahas kerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Sayang, ayo kita pulang. Valentino tidak banyak beromong kosong.
Dia membalikkan badan dan berjalan ke hadapan Angel setelah tujuannya tercapai. Dengan tenang, dia meraih telapak tangan Angel dan berjalan keluar. Angel terbengung, lalu terdapat perasaan yang tidak dapat diungkapkan ketika tangan kecilnya digenggam oleh sebuah tangan besar yang hangat. Apa ini perasaan tenteram yang dibicarakan oleh orang itu? Pada hari biasanya, jangankan menggenggam tangannya, bahkan Valentino yang sedikit mendekat kepadanya pun akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, entah ada apa dengan Angel hari ini, bisa-bisanya dia lupa untuk melepaskan tangannya dari telapak tangan Valentino. Di bawah tatapan semua orang, Angel pergi dari ruang rapat dengan wajah yang memerah sambil digandeng oleh Valentino. Angel baru tersadar sesampainya di luar pintu perusahaan, lalu dia langsung menghempaskan telapak tangan Valentino. Valentino, apa yang dikatakan oleh ibuku tidak salah? Memang benar kamu adalah hama pengganggu. Bagaimana mungkin aku akan percaya dengan omong kosongmu? Bisa-bisanya kamu membuat kekacauan ini. Habislah sekarang, awalnya Robert memang ingin mencoba mengusirku dari perusahaan. Kali ini akhirnya dia mendapatkan kesempatan. Angel menatap Valentino dengan penuh kebencian, walaupun dia sudah bertaruh dengan Robert, saat ini dia masih belum memiliki gambaran sedikit pun. Bahkan Angel masih tidak tahu di mana alamat perusahaan Maple Rain Real Estate. Kamu pernah berkata kalau kamu tidak ingin direndahkan oleh mereka lagi dan ingin membuat mereka sadar kalau mereka buta. Bukankah ini adalah kesempatan untuk membuktikannya? Jawab Valentino dengan datar. Terus? Kini bualan sudah dilontarkan. Kalau nantinya aku tidak bisa melakukannya, maka aku akan semakin dicemooh oleh mereka. Angel menatap Valentino dengan geram. Aku juga pernah berkata kalau aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Valentino menyalakan sebatang rokok usai berbicara. Dia menghisapnya dengan tenang, lalu berkata, aku punya seorang teman yang bekerja di Maple Rain Real Estate. Angel tertegun. Dia menatap sisi wajah Valentino yang diselimuti oleh asap rokok itu. Dia terbengung menatapnya untuk beberapa saat. Sudah 3 tahun, tapi dia tidak pernah menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya. Temanmu? Kamu punya teman yang sehebat itu? Angel merasa sedikit tidak percaya. Kamu akan mengetahuinya ketika pergi ke sana besok. Ayo naiklah. Valentino menepuk-nepuk kursi belakang motor listrik. Angel tidak banyak bertanya lagi. Kini masalah sudah seperti ini. Mengatakan apapun sudah terlambat. Berhasil atau tidak, tetap harus mencobanya. Motor listrik tersebut sedikit usang. Bagaimanapun juga Valentino sudah mengendarainya dan membonceng Angel selama 3 tahun. Valentino menunggu Angel pulang kerja di sini setiap hatinya dengan tepat waktu. Lalu dia membawa Angel pulang bersama. Dulunya, tidak banyak obrolan di antara mereka berdua. Angel duduk di kursi belakang dan tidak mengatakan apapun. Tapi hari ini dia mendadak ingin mengatakan sesuatu ketika melihat punggung Valentino yang lapang itu. Kita beli mobil saja nanti setelah aku mengumpulkan sedikit uang lagi. Kamu juga tidak perlu angin-anginan dan hujan-hujanan lagi ketika menjemputku, kata Angel dengan tenang. Badan Valentino bergetar usai termenung sesaat. Dia menjawab, baik. Terlepas dari itu, Valentino tidak melontarkan apapun lagi. Namun, dia mengingat hal itu di dalam hatinya. Angel menginginkan sebuah mobil. Hal itu sama sekali tidak sulit bagi dirinya yang sekarang. Valentino ingin membuktikan kemampuannya kepada keluarga Wijaya, sehingga dia tidak berniat mengungkapkan statusnya sekarang atau memanfaatkan statusnya untuk melakukan sesuatu. Namun, membeli sebuah mobil bukanlah masalah yang sulit. Tampaknya, aku harus mencari waktu luang untuk pergi ke showroom mobil. Pikir Valentino Wijaya di dalam hatinya. Perusahaan Maple Rain Real Estate. Menyewa sebuah gedung 30 lantai adalah gaya berbisnis yang membuat orang berdecak kagum. Banyak mobil mewah yang sudah terparkir di depan pintu ketika Valentino tiba di sana dengan mengendarai sepeda motor listriknya. Paling tidak harga mobil-mobil itu mencapai beberapa miliar rupiah. Selain itu, banyak orang yang berdiri di sana, di antaranya terdapat beberapa bos besar di kota Neo. Pada hari biasa, orang-orang tersebut adalah bos besar di kota Neo yang dapat menggetarkan seisi kota hanya dengan hentakan kaki saja. Namun saat ini, orang-orang tersebut berdiri di sana dengan patuh bagaikan bawahan yang menunggu perintah dari atasannya. Terlukiskan senyuman menyanjung di wajah mereka. Hari ini manajer kami tidak menerima tamu. Silakan kalian pulang. Suruh seorang satpam yang berdiri di atas tangga kepada semua orang di bawah.
Semua orang merasa kecewa, tapi mereka tidak berani banyak bicara dan berniat langsung pergi mengendarai mobil. Tepat pada saat ini, Valentino tiba dengan mengendarai motornya. Dia memarkirkan motornya ke sebelah dengan perlahan, lalu berjalan ke pintu. Motor usang Valentino terkesan sedikit mencolok di antara barisan mobil-mobil mewah di depan pintu itu. Susah bagi orang lain untuk tidak memperhatikannya. Bukankah itu adalah menantu yang hidup bergantung kepada istrinya di keluarga Kusuma itu? Ada yang pernah bertemu dengan Valentino di dalam kerumunan orang itu. Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi benar aku pernah mendengar kalau ada seorang menantu tidak berguna di keluarga Kusuma. Untuk apa dia ke sini? Dia ingin mendapatkan jatah juga? Ternyata benar ada orang yang tidak berguna seperti itu, datang dengan mengendarai motor listrik dan bahkan tidak memiliki pemahaman dasar dalam berbisnis. Ada yang janggal kalau Maple Rain Real Estate membiarkannya masuk. Semua orang yang awalnya berniat pergi itu berdiri di tempat sambil mencibir. Mereka ingin menyaksikan Valentino diusir. Jelas-jelas satpam itu berkata kalau hari ini Maple Rain Real Estate tidak menerima tamu. Tapi Valentino masih berjalan ke depan dengan lantang. Dia pikir dia itu siapa? Inilah bisnis pertamaku. Valentino menghela napasnya sambil mendongak menatap bangunan 30 lantai ini. Tuan, hari ini manajer kami tidak menerima tamu lagi. Kamu buat janji dan datang lagi saja besok kalau ada urusan. Satpam itu tidak merendahkan Valentino. Sebaliknya, dia berbicara dengan sopan. Aku tidak mencari manajer kalian. Aku mau mencari Hendrik Harahap, ujar Valentino dengan datar. Kedatangan ini adalah kedatangan Valentino pertama kali sejak Maple Rain Real Estate dibangun. Masuk akal saja kalau satpam itu tidak mengenalnya. Kamu? Salah. Anda ingin mau mencari Presdir. Apa Anda sudah membuat janji? Badan satpam itu bergidik usai mendengarnya. Tatapannya kepada Valentino langsung berubah. Belum. Valentino menggelengkan kepala. Dia berpikir di dalam hatinya, perlukah bos membuat janji jika ingin bertemu dengan karyawan? Para bos kota Neo yang berada di belakang itu mencemooh. Bahkan dengan status mereka, mereka tetap harus mengantri jika ingin bertemu dengan manajer dari Maple Rain Real Estate. Namun, bisa-bisanya Valentino ini datang-datang langsung ingin bertemu dengan Presdir. Apakah dia pikir ini adalah permainan anak-anak? Tuan, Presdir tidak akan bertemu denganmu kalau tidak ada janji. Tolak satpam itu bisa menghela napasnya. Beritahu Hendrik kalau Valentino Wijaya sudah datang. Dia akan membiarkanku masuk. Awalnya Valentino ingin menelpon Hendrik, tapi Hendrik pasti akan menyambutnya secara pribadi jika dia menelponnya. Valentino tidak ingin orang-orang di belakangnya itu melihat Hendrik yang bersikap hormat terhadapnya. Ini, kamu tunggu sebentar. Satpam itu merasa ragu-ragu untuk sesaat, tapi dia tetap mengeluarkan intercom dan menghubungi bagian resepsionis. Presdir tidak ada janji hari ini, jadi dia tidak menerima tamu mau siapapun itu. Terdengar suara dingin seorang wanita melalui intercom. Periksa daftar nama tamu penting Presdir. Namanya Valentino Wijaya. Sekilas satpam itu melirik Valentino. Baik. Terdengar nada bicara yang tidak sabar dan diikuti oleh suara ketak-ketik papan ketik. Sekelompok orang yang berada di belakang itu semakin mencemooh. Mereka ingin melihat bagaimana menantu yang tidak berguna di keluarga Kusuma itu akan dipermalukan. Brak! Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang terjatuh ke lantai melalui intercom. Tamu penting. Valentino Wijaya? Bukan. Di mana Tuan Valentino yang terhormat? Kali ini, suara wanita di sisi lain intercom itu terdengar sangat gelisah, juga ada sedikit kesan panik dan ketakutan. Sang satpam langsung tercengang. Tamu penting, tamu janjian kelas tertinggi. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai anggota penting lagi, karena orang sekelas ini bisa bertemu dengan Hendrik kapanpun dia mau. Ada di sebelahku. Satpam itu menjawabnya dengan sedikit terbengong. Bab 9 hanya menjalankan prosedur. Ketika Valentino disambut oleh dua wanita cantik yang tinggi dan berkaki jenjang, semua orang di belakangnya tercengang. Apa aku berhalusinasi? Orang itu benar-benar menantu keluarga Kusuma yang tidak berguna itu, Valentino. Orang yang mengenali Valentino mulai menggosok mata mereka dengan penuh semangat. Kamu pasti tidak dapat mempercayai apa yang kamu lihat. Apa Direktur Maple Rain Real Estate adalah orang yang bisa dengan mudah kamu jumpai? Orang-orang ini bersikeras bahwa mereka pasti salah mengenali orang. Valentino tidak mungkin punya kemampuan sebesar itu. Di kantor yang sangat mewah. Tuan muda, kamu hanya perlu menelepon jika ingin datang.
Aku akan langsung mengutus orang untuk menjemputmu. Kenapa kamu malah datang sendiri? Kamu bisa juga telepon kalau kamu perlu mengurus sesuatu. Hendrik membungkuk hormat pada Valentino. Hendrik sudah berusia 50-an tapi masih tampak sangat energik dan berwibawa. Namun, dia bersikap sangat hormat saat berhadapan dengan Valentino. Di luar mungkin dia dikenal sebagai Direktur Eksekutif Maple Rain Real Estate, tapi faktanya, hanya dia yang tahu bahwa direktur sebenarnya dari perusahaan ini adalah tuan muda yang ada di hadapannya ini. Jika dibandingkan dengan status Valentino di keluarga Wijaya, jabatan direkturnya ini bukanlah apa-apa. Selain itu, hal yang lebih penting lagi adalah Hendrik dapat memiliki kesempatan ini berkat usaha Valentino. Tuan Hendrik tidak perlu sungkan. Kamu sudah bersamaku sejak aku kecil. Tidak ada kata sungkan di antara kita, ujar Valentino sambil menyesap tehnya. Hendrik sudah seperti asisten pribadinya. Valentino dapat melihat kesetiaan Hendrik padanya, jadi dia cukup percaya pada pria itu. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu secara langsung. Sambil bicara, Valentino mengeluarkan ponselnya dan mencari foto Angel. Dia adalah Angel. Seperti yang kukatakan sebelumnya, ketika besok dia datang untuk membahas kerjasama, kamu hanya perlu menyetujui semuanya. Baik, Tuan Muda, aku pasti akan melakukannya dengan baik, jawab Hendrik dengan hormat. Di rumah Angel. Angel, kamu gila? Kamu berani menerima tantangan sebesar ini? Kalau berhasil memang kita akan sangat sukses, tapi kalau gagal mau ditaruh di mana muka kita ini? Kalau gagal bagaimana? Kamu juga bukan orang bodoh. Bagaimana bisa kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Mary pun langsung marah besar ketika mendengar hal ini. Dia telah mendengar tentang Maple Rain Real Estate, juga mengetahui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh keluarga Kusuma. Termasuk keluarga Kusuma, entah berapa banyak pengusaha kaya raya dan tersohor di kota Neo yang berusaha memiliki koneksi dengan Maple Rain Real Estate. Namun, pada akhirnya, mereka semua ditolak mentah-mentah. Semua orang mengerti bahwa tidak mungkin mereka dapat memenangkan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Kalau dipikir-pikir, memang benar, tidak sembarangan orang bisa bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Apa yang dapat diberikan oleh para pengusaha di kota Neo ini kepada keluarga Wijaya? Keluarga Wijaya sudah memiliki semuanya yang bahkan lebih baik daripada milik mereka. Di saat seperti ini, Angel malah mengambil alih kekacauan dan bertaruh dengan Robert. Bukankah ini sama saja dengan cari mati? Angel, kamu benar-benar gegabah dalam hal ini. David pun mengerutkan kening juga. Berdasarkan pemahamannya tentang Angel, meskipun Angel memiliki kepribadian yang kuat, dia juga tahu kapan harus bergerak maju atau mundur. Angel tidak mungkin jatuh ke dalam perangkap orang lain secara membabi buta. Angel terdiam. Ya, dia memang agak gegabah. Sejujurnya sekarang pun dia bingung. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia membuat keputusan gegabah seperti itu hanya karena kata-kata Valentino. Ini konyol sekali. Sekarang juga kamu beritahu Nyonya Besar bahwa kita tidak akan melakukan tugas ini. Mary menatap Angel dengan kesal. Mana bisa? Angel tahu betul temperamen Nyonya Besar Kusuma. Jika dia menarik kembali kata-katanya, Nyonya Besar pasti akan semakin kesal padanya. Selain itu, jika dia menyerah atas gagasannya sendiri, jangankan urusan kalah taruhan, dia juga akan menjadi bahan tertawaan keluarga Kusuma. Menyerah di tengah jalan bukanlah gaya Angel. Aku tidak peduli bisa atau tidak. Aku juga tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Yang jelas hal ini tidak boleh dilakukan. Ujar Mary dengan tegas, tidak ada ruang untuk negosiasi. Angel jadi murung. Dia hanya ingin mempercayai Valentino sekali ini saja. Namun, dia tidak menyangka akan ada penghalang sebesar ini. Mungkinkah Valentino memang seperti yang dikatakan ibunya? Apakah pria itu benar-benar pembawa malapetaka? Bu, aku yang meminta Angel menyetujuinya, ujar Valentino yang saat ini berjalan masuk. Ketiga orang di dalam tercengang. Setelah beberapa saat, Mary tampak gila. Bagus sekali kelakuanmu, Valentino. Sudah kuduga, kamu memang tidak ingin Angel baik-baik saja, bukan? Karena kamu, kami sama sekali tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga Kusuma. Kami harus menanggung ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun belakangan ini. Sekarang dengan usahanya sendiri, Angel akhirnya berhasil membuat namanya dikenal di perusahaan. Tapi kamu malah menyesatkan Angel hingga masuk dalam perangkap Robert. Katakan, apa niatmu yang sebenarnya? Valentino menggelengkan kepalanya dengan santai lalu berkata dengan acuh tak acuh.
Kali ini, Angel tidak akan kalah taruhan. Apa hakmu berkata seperti itu? Dari mana kamu bisa begitu percaya diri? Tanya Mary dengan agresif. Karena aku adalah Valentino. Valentino menjawab santai, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Kak, kamu? Mary kesal setengah mati. Dia menunjuk punggung Valentino dengan perasaan muak. Lebih baik dia berhadapan dengan Valentino yang pecundang dulu. Setidaknya pria itu tidak akan menentangnya. Dia bisa memaki semaunya dan Valentino hanya akan mendengarkannya. Namun, hari ini Valentino berani menentangnya. Apa Valentino kira karena Angel berkata tidak akan menceraikannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Semakin memikirkannya, Mary pun semakin marah. Dia kembali membuat keputusan dalam hati. Kali ini, bahkan jika Angel tetap bersikeras, dia pasti akan membuat Angel dan Valentino bercerai. Di dalam kamar, Valentino menggelar tikar di lantai lalu berbaring santai di atasnya. Dia sudah melakukannya selama 3 tahun dan sudah terbiasa dengan ini. Dia dan Angel telah menikah selama 3 tahun. Meski secara status mereka adalah suami istri, mereka tidak berlaku layaknya suami istri. Bahkan ketika mereka tidur, Angel tidur di kasur sedangkan Valentino di lantai. Angel yang pernah memandang rendah Valentino, bagaimana mungkin mengizinkan Valentino menyentuhnya? Aroma samar dari sabun mandi tercium. Angel berjalan ke kamar dengan gaun tidurnya. Valentino langsung menutup matanya, seolah-olah dia sedang tidur. Suasana jadi sunyi. Valentino dapat merasakan bahwa Angel sedang menatapnya. Hai! Selang sesaat, Valentino mendengar Angel mendesah pelan. Kemudian Angel kembali ke tempat tidur. Apa kamu sudah tidur? Tiba-tiba Angel membalikkan tubuhnya dan menatap Valentino yang ada di lantai. Ya, Valentino menjawab singkat. Sudah tidur masih bisa menyahut. Kamu berpura-pura tidur untuk membohongiku? Tanya Angel dengan dingin. Valentino kehabisan kata-kata. Dia bisa bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang di keluarga Wijaya. Juga bisa mengabaikan ejekan dari orang-orang seperti Mary. Namun, Valentino tidak bisa bersikap santai di hadapan Angel, wanita yang direndahkan selama 3 tahun karena dirinya. Apa yang harus kulakukan besok? Apakah temanmu itu bisa diandalkan? Angel tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Harusnya semua baik-baik saja, aku akan menemanimu besok. Jawab Valentino dengan suara rendah. Angel mengangguk, sekarang masalahnya sudah sampai ke titik ini. Dia tidak punya pilihan lain selain bergerak maju. Percaya atau tidak pada Valentino, dia tetap harus pergi ke Maple Rain Real Estate. Suasana di kamar itu kembali sunyi. Mereka berdua hanya bisa mendengar napas satu sama lain. Mengapa properti keluarga Wijaya disebut Maple Rain Real Estate? Maple, Wijaya. Gumam Angel secara tiba-tiba. Hati Valentino menegam. Apa Angel menyadari sesuatu? Hah? Kamu berpikir terlalu jauh. Bagaimana mungkin keluarga sebesar keluarga Wijaya bisa berhubungan dengan kita? Valentino merasa lega saat mendengar kata-kata Angel. Valentino, coba kamu pikir. Kenapa keluarga Wijaya memberikan hadiah pertunangan yang begitu besar? Siapa yang mereka hargai? Ini benar-benar mengejutkan. Entah siapa gadis yang beruntung itu. Angel kembali teringat hadiah pertunangan dengan harga selangit yang mencapai 1 miliar itu. Impian semua gadis adalah bisa menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya muda yang terhormat. Bahkan meskipun sudah menikah, Angel masih mendambakannya. Valentino menahan kata-katanya. Angel belum pernah bicara sebanyak ini dengannya. Dulu, mereka berdua seperti orang asing. Biasanya mereka hanya akan saling diam sepanjang malam, lalu keesokan harinya mereka punya kesibukan masing-masing. Malam ini benar-benar pertama kalinya Angel berbicara dari atas kasur dan dia yang ada di lantai mendengarkan. Rasanya sangat luar biasa. Mungkin saja karena mereka menyukaimu, bisik Valentino sambil menyentuh hidungnya. Angel mendengus dingin, kemudian sengaja berkata dengan marah kepada Valentino. Kalau mereka benar-benar menyukaiku, maka aku akan langsung menceraikanmu dan menikahi tuan muda keluarga Wijaya itu. Valentino tidak menyahut, hanya berujar dalam hati, tidak masalah, menikah saja dengannya. Bagaimanapun akan tetap sama. Cahaya bulan masuk ke dalam kamar melalui jendela dan menyinari wajah Valentino. Angel berbaring miring sambil menatap Valentino dengan tenang. Tiba-tiba dia bertanya, "Apa kamu tidak kedinginan tidur di lantai?"